Halo teman-teman, hari kita mau mancing. Kali ini kita nggak galatama kayak biasanya. Kali ini kita mau harian, atau lebih tepatnya ikut taburan ikan bawal. Kami mau main di daerah Karanganyar. Yang info itu ada teman kami, namanya Mas Cokrek. Jadi nanti segala umpan, terus cara mainnya mungkin gimana, sama pemilihan lapak, kami serahkan ke beliau aja. Tiket mancing kali ini cukup 40.000 aja dengan taburan 100 kg ikan untuk 100 lapak. Dan nanti juga ada bonus ikan balap, kalau nggak salah sejumlah 150 ekor, per ekornya di 5.000. Nanti kita jelasin lagi aja sambil masuk ke dalam videonya. Dan sekarang masih sore, nanti kita mainnya masih malam. Sekarang kita persiapan dulu aja rangkaian kail yang akan kita pakai khusus buat ikan bawal baru. Sebelum berangkat ke kolam, kita siapkan dulu rangkaian kail untuk nanti malam. Rangkaian kail kita hanya terdiri dari kail Isema dan PE5 dengan merek terserah. Pertama, tali PE ke kail kita dengan simpul snell knot, sama seperti menyimpul senar ke kail. Lalu sisa PE di ujung sebaliknya kita simpul lagi menggunakan simpul uni knot. Kita pakai sepanjang 5 cm, lalu kita potong. Nantinya, cara sambung ke senar utamanya juga dengan simpul uni knot. Kali ini kita pakai pengaman karena kita mancing ikan baru yang udah pasti nggak mudah waspada. Dan juga ikan baru punya kebiasaan makan dengan kasar sehingga kail kita sering tertelan, dan rangkaian ini membantu kita supaya nggak mudah putus. Apa kabar? Hari ini kita pakai umpan berbahan dasar ayam suwir dan saya cuma ngikutin racikan milik Mas Cokrek. Jadi mohon maaf kalau resep lengkapnya nggak bisa saya share karena bahkan saya pun nggak tahu apa aja campuran dari racikan beliau. Yang saya lihat adalah beliau menambahkan telur, susu Denko, esen milik beliau, lalu juga ada pasta, dan di tahap terakhir dia menambahkan sekitar 5 tetes DHA gembong pancing. Penambahan DHA hanya sedikit karena menurut beliau aroma utamanya sudah berasal dari racikan umpannya. DHA di sini berfungsi sebagai aroma pendukung, sekedar memberi sedikit sentuhan aroma amis, bukan menjadi aroma yang mendominasi. Karena DHA sendiri memang sebenarnya cukup fleksibel penggunaannya, sehingga bisa dijadikan aroma utama jika digunakan dengan dosis yang tinggi. Tapi pada racikan hari ini, dosisnya dibuat sangat sedikit, sehingga fungsinya lebih sebagai pelengkap untuk menambahkan sedikit aroma amis, bukan mengubah karakter utama dari racikan umpannya. Gimana? Gitu. Manut. Manut, Mas. Oh, gitu, Mas. Aku manut sing ngejek, Mas. Oke. Selain sistem taburan, malam ini juga ada permainan yang disebut ikan balap. Jadi setiap kali berhasil menaikkan ikan, kita harus menunjukkan ikan tersebut ke panitia untuk dinyatakan sah. Baru kailnya boleh kita lepaskan. Setiap ikan yang sah akan mendapatkan hadiah Rp5.000, tetapi kuotanya terbatas. Malam ini setiap sisi kolam hanya mendapatkan jatah 75 ekor. Sehingga siapa yang paling cepat menaikkan ikannya, dialah yang lebih dulu mengambil jatah hadiah tersebut. Dan kita bisa mendapatkan lebih dari 1 ikan balap.
kedalamannya sepira mas? Nirun jenengan. Semedo. Oh. Oke. Pindah gini ya mas. Bawa sana enggak mas ini? Sini ya. Lingkupannya seberapa mas? Oh ya. Enggak, dia kan stopper. Semuanya menyerah lagi persiapan lur. Siap lur. Berangkat. Belum lama bel berbunyi, umpan pun langsung disambar. Memang seperti inilah karakter ikan bawal taburan. Ini mas, ngenteni sih. Oke. Belakang. Belakang. Om. Om. Maksudnya ini mas. Chaos juga ya. Di lemparan pertama, saya coba gantung 50 cm dari dasar kolam. Lalu setelahnya langsung saya turunkan menjadi press dengan dasar kolam. Ayo mas Cokre. Yuk. Gadi. Oke. 5.000. Gadi. Galang, Oke. Ini kita wis tok main to. Jadi mana? Loro malan wis. Ya biasa wae rokok itu. Le. Balik. Sebenarnya satu ikan ini bisa saya tukarkan dengan ikan balap seperti ikan-ikan sebelumnya. Le. Tapi karena antrinya cukup banyak dan setelah menunggu agak lama, saya nggak mau membuang waktu dan langsung masukkan ikan yang satu ini ke dalam wadah. Balik. Stajil kewe. Kenapa mas? Suwen. 5.000 aja. Balik. Mas. Hajar mas Cokre. Tenang. Pedot. Oh. Hampir. Oh.
bapakmu. Weh, oi. Dolen. Oke sih. Men wis piro sedane iki men? Oh. Tuh songo. Tuh. Lah mangan no. Tuh songo Pak RT, cah iki Pak RT. Jenenge dadak kaletan ora jejer aku. Jenenge tok ae guru-guru. Edi. Tole. Tole. Kedi. Tole. Ah, cilik-cilik ngono ya ndak kena enteng. Ya. Duh, bayaran. Dole Om. Siap. 20 dadine glo. Songo iki. Duh. Pakai jambi kok mayen. Yo mau pari komene makan. Oke. Ini hal yang pasti terjadi waktu taburan. Tadi waktu mulai semuanya langsung kebut-kebutan. Chaos banget tadi sampai kita nunggu-nunggu ikan bala. Terus begitu udah berjalan 30 menit 1 jam, ikan mulai sepi. Karena kebiasaan Galatama, kalau udah gini rasanya pengen pulang. Tempo makan ikan udah sangat menurun. Bahkan bisa dibilang udah sangat sepi. Daripada terlalu lama menunggu ikan lewat di lapak ini, saya mencoba memanfaatkan aturan di kolam ini yang ternyata memperbolehkan berpindah lapak. Boleh ta Mas pindah? Kebetulan di seberang masih ada lapak kosong. Gue jalan masuknya dapat satu langsung. Gini dede. Umpan ayam tadi saya ganti dengan umpan yang lebih netral, yaitu cacing polosan aja. Setelah berpindah lapak dan berganti ke cacing ungker, saya sekalian ubah juga setelannya. Kali ini saya pakai senar berukuran 023 tanpa pengaman PE. Jadi kail langsung saya ikat ke senar utamanya menggunakan setelan glosor panjang. Timah dan kail sama-sama menyentuh dasar dan saya menggunakan pelampung yang lebih kecil. Perubahan ini ternyata membuahkan hasil. Satu ekor ikan non-target alias patin saya tambahkan ke perolehan hasil saya. Misi ya? Sorry Mas, nyiprati. Cacing Mas. Cacing? Oh iya Mas. Masih satu mau. Oh, yang ini enggak Mas. Bahkan ternyata satu bawal lagi juga berhasil saya bawa pulang. Saya belum menyerah. Misi ya? Lumayan. Boleh. Bandingin sih. Kok warnanya api man? Oh, Coba coba ini. Wih, kok kuat man?
Oh, neng rumah. Neng kamar mandi. Padahal neng kamar mandi aku ngasih, wah gila nih Pak Curu. Neng ini ra gila malan. Setelah mancing selesai, saya berakhir mendapatkan 6 ekor bawal dan 1 ekor patin. Dengan 4 ekor ikan bawalnya masuk ke dalam ikan balap. Sedangkan Mas Jogrek dapat 7 ekor ikan bawal dan 6-nya masuk ke dalam ikan balap. Jadi kami hari ini mendapatkan ikan segini sambil mendapatkan potongan tiket mancing karena mendapatkan ikan balap. Bonus patin. Mancing dengan sistem kayak gini rasanya sangat berbeda dengan sistem Galatama yang biasanya kami ikuti. Saat mancing dimulai memang ikan langsung makan, tapi hanya 1 jam ikannya udah langsung sepi. Berbeda dengan Galatama yang ikannya nggak langsung makan, tapi ikan bisa terus makan sampai jam akhir. Overall, mancing kayak gini juga seru, tapi memang kami udah terlanjur suka main Galatama. Buat teman-teman yang tertarik merasakan DHA Gembong Pancing, bisa langsung cek ke toko online di Shopee, Lazada, dan TikTok Shop-nya Gembong Pancing. Segini dulu video kali ini, sampai ketemu lagi di video mancing-mancing berikutnya. Dadah!